Oke, selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita ya. Hari ini kita punya kutipan menarik nih dari buku Transformed. Pasti udah pada dengar lah ya, Marty Kagan dan tim SVPG, Silicon Valley Product Group. SVPG, iya iya, nama besar itu di dunia produk. Betul. Nah, fokus kita kali ini spesifik banget, kita mau dalami bab 11 buku itu, yang ngebahas soal perang product designer atau designer produk. Nah, ini penting nih, soalnya buku ini kan ngomongin model operasi produk yang baru ya, dan Hmm. peran desainer produk di sini tuh beda banget sama model-model yang lama gitu. Oke, jadi misi kita sekarang apa nih? Iya, misi kita sekarang, kita coba bener-bener ngertiin deh, apa sih tanggung jawab inti mereka di model baru ini? Kenapa kok peran ini jadi krusial banget buat suksesnya produk? Siap ya kita bongkar bareng? Siap. Nah, sumber ini langsung to the point banget ya. Dibilang kalau desainer produk itu yang pegang tanggung jawab utama buat risiko usability. Betul, kemudahan penggunaan, gampang nggaknya produk dipakai. Nah, itu dia. Dan nggak cuma itu. Mereka juga bertanggung jawab penuh, katanya, atas produk experience secara keseluruhan. Jadi, setiap interaksi pengguna sama produk, itu ranah mereka. Ini jadi ingat kutipan Steve Jobs yang terkenal itu loh. Desain bukan cuma soal tampilan dan rasa. Desain itu soal cara kerjanya. Pas banget ya kayaknya. Pas banget, itu inti utamanya. Dan ini artinya, keahlian yang dibutuhkan itu jadi jauh lebih luas. Kita nggak lagi ngomongin katakanlah desainer grafis yang tugasnya cuma bikin cantik di akhir. Oh gitu. Jadi bukan cuma soal visual aja ya? Jauh lebih dari itu, di model produk Cagan ini, yang dicari itu desainer produk yang beneran terampil di service design. Jadi ngerancang alur layanan dari awal sampai akhir. Oke. Terus interaction design, nah ini penting banget. Gimana pengguna berinteraksi langkah demi langkah sama produknya. Visual design tentu masih ada soal estetika. Dan kalau produknya fisik, ya butuh industrial design juga. Wah, luas ya cakupannya. Beda banget dong sama model lama. Beda jauh. Dulu kan desainer sering baru dilibatin belakangan kan. Kayak cuma buat moles aja gitu, biar kelihatan bagus. Nah, ini dia nih yang menurut saya menarik banget. Jadi desainer produk nggak nunggu di ujung proses lagi ya. Justru. Mereka malah jadi bagian penting dari product discovery dari paling awal. Ikut nentuin gimana solusi itu seharusnya bekerja buat pengguna. Gitu. Persis. Karena kalau nunggu belakangan, seringkali solusi teknis atau bisnisnya udah keburu kekunci. Padahal mungkin ada cara lain yang lebih intuitif buat pengguna. Ah, make sense. Keterlibatan awal ini nyambung langsung ke tujuan utama model produk ini. Bikin solusi yang disukai pelanggan, tapi juga berhasil buat bisnis. Nah, desainer ini memastikan nilai produknya itu bisa beneran dirasain sama pengguna. Lewat apa? Ya lewat kemudahan penggunaan itu. Oke. Makanya mereka kerja bareng, deket banget, dalam tim lintas fungsi. Ada manajer produk yang fokus ke nilai dan kelayakan bisnis. Ada pimpinan teknis yang fokus ke kelayakan teknis. Dan desainer produk fokus ke kemudahan pakai dan pengalaman tadi ya? Tepat. Masing-masing punya akuntabilitas risiko sendiri. Tapi solusinya itu hasil kolaborasi bareng. Nggak jalan sendiri-sendiri. Sip. Jadi kolaborasi jadi kunci ya, biar nggak ada silo gitu antar bagian. Terus ini juga disinggung soal kompetensi nih. Katanya punya jabatan desainer produk aja nggak cukup. Skillnya harus beneran mumpuni. Oh ya, jelas. Nggak bisa cuma title doang. Ada contoh menarik kan di buku itu dari Trainline ya, perusahaan tiket kereta di UK itu. Iya, betul. Itu contoh bagus banget. Awalnya kan peran desain di sana kayaknya kurang dihargai gitu ya. Iya, sempet begitu. Tapi begitu tim desainnya bisa buktiin, nunjukin data, kalau desain yang kuat itu ternyata ngasilin outcome bisnis yang lebih bagus, Langsung berubah ya. langsung, perekrutan talenta desain top langsung di-approve. Ini nunjukin pergeseran fokus yang penting banget. Dari sekedar bikin fitur, jadi ngejar outcome atau hasil bisnis yang nyata. Dan desain jadi kunci buat mencapai hasil itu. Betul banget. Desain udah bukan lagi cuma pemanis atau nice to have, tapi jadi pendorong bisnis yang strategis dan terukur. Perannya jadi sentral. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih ya,
Peran desainer produk dalam model operasi produk yang dibahas di bab 11, Transformed, ini wah jauh banget ya dari sekedar bikin tampilan oke. Jauh banget. Mereka itu intinya bisa dibilang otaknya buat mastiin produk itu nggak cuma berfungsi, tapi juga gampang dipakai, nyaman, ngasih pengalaman yang bagus secara menyeluruh. Dan terlibatnya dari awal banget, ikut ngerancang cara kerja produknya. Kenapa ini penting buat Anda yang dengerin? Ya, ngertiin peran ini tuh bantu kita lebih menghargai gimana perusahaan produk modern sekarang mikirin produk. Mereka berusaha bikin produk yang nggak cuma fungsional doang, tapi juga beneran intuitif dan efektif. Ini nunjukin betapa sentralnya user experience, pengalaman pengguna, dalam kesuksesan produk di era sekarang. Udah bukan lagi soal fitur lawan fitur aja, tapi lebih ke pengalaman lawan pengalaman. Mana yang lebih enak dipakai? Setuju banget. Nah, ini jadi mancing satu pertanyaan penutup nih buat direnungkan sama Anda semua yang dengerin. Apa tuh? Kalau kita udah tahu nih betapa krusialnya cara kerja sebuah produk yang notabene dirancang oleh desainer produk, gimana kalau Anda mulai coba deh nilai produk entah sebagai pengguna biasa atau mungkin dalam pekerjaan Anda, tapi nilainya lebih berdasarkan desain interaksinya, bukan cuma lihat daftar fiturnya aja. Menarik itu. Kira-kira bakal ngubah cara pandang Anda soal nilai sebuah produk nggak ya? Coba direnungkan.